Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu tentang hakikat ibadah. Tujuan dari perkuliahan ini adalah kita mengetahui apa-apa saja sesungguhnya hakikat ibadah dari beberapa ibadah yang sudah terbiasa kita lakukan. Itu sebetulnya hakikatnya itu untuk apa, dan tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, hikmahnya untuk apa, seperti itu ya. Baik, kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahwa ibadah ada banyak macamnya. Yang pertama disebut dengan ibadah qauliyah atau ibadah dengan ucapan. Contohnya ibadah dengan ucapan ini adalah zikir dan doa. Misalnya ketika bangun tidur, mau tidur, kemudian kita berdoa, ya, Bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, kemudian kita berdoa menyambut pagi juga, misalnya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu, dan seterusnya. Semua itu doa-doa, kemudian zikir, tasbih, tahmid, tahlil yang kita ungkapkan baik secara sir di dalam hati kita maupun dengan lisan. Nah, itu sebutnya ibadah qauliyah. Tapi ada yang juga yang mengatakan qauliyah itu hanya yang keluar dari mulut seperti zikir dengan lisan. Tapi zikir dengan hati, maka ada juga yang mengategorikannya adalah ibadah bil qalb, ibadah dengan hati kita. Ada juga ibadah yang disebut dengan ibadah fi'liyah, yaitu ibadah yang dilakukan dengan ucapan, dengan perbuatan, mohon maaf. Seperti misalnya menolong orang lain, seperti itu, ta'awun, ya, menolong orang lain dengan misalnya membantu orang menyeberang jalan, atau membuang duri dari jalan, atau tersenyum, tabassumuka biwajhi ahika sodakotun. Tersenyum juga ibadah yang dilakukan dengan perbuatan kita. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah maliyah, ibadah dengan harta, seperti zakat, infak, dan sedekah. Zakat, baik itu zakat fitri atau yang sering kita sebut zakat fitrah, maupun zakat mal, zakat dengan harta, atau zakat profesi kita. Misalnya teman-teman sudah mencapai satu titik di mana teman-teman itu bekerja dan penghasilannya sudah mencapai nisab, maka diwajibkan untuk ibadah maliyah, yaitu zakat mal atau zakat profesi. Sebagai seorang profesional, maka kita juga harus mengeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab sebesar atau setara dengan penghasilan 85 gram emas dalam 1 tahun. Kemudian ada ibadah kombinasi, yaitu ibadah yang terdiri dari beberapa macam ibadah tadi, qauliyah, qalbiyah, fi'liyah, maliyah. Mungkin ada beberapa yang dikombinasi, misalnya qauliyah, fi'liyah, maliyah, qalbiyah. Yang jelas itu yang dikombinasi misalnya dalam sholat. Sholat itu qaulun, ucapan, wa af'alun, dan perbuatan, muftatahatun, dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Itu adalah ibadah di mana di dalamnya ada qauliyah, ada ucapan yang harus kita keluarkan seperti takbir intikal dan juga doa. Ada juga ibadah maliyah, ada juga ibadah fi'liyahnya, gerakan-gerakannya,
Dan juga ada juga ibadah qalbiyah, khusyuk, kehusuannya. Nah, ada juga ibadah yang kombinasi dengan seluruhnya termasuk maliyah seperti haji. Ya, ibadah yang kombinasi keseluruhan dengan haji seperti haji ini ya ada semuanya di situ. Ada ibadah maliyahnya, mengeluarkan harta, ada ibadah qauliyahnya, talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik, itu kan ibadah qauliyah. Ada ibadah fi'liyahnya, tawaf ya. Kemudian sa'i ya. Ada ibadah qalbiyahnya, ketergantungan hati kepada Allah. Nah, jadi puncak daripada ibadah kita itu bisa dikatakan pada sholat dan haji. Di situ ada semua macam ibadah. Pertanyaannya adalah, sesungguhnya apa hakikat daripada semua ibadah yang kita lakukan itu? Itu yang kita kadang-kadang tidak memahami, dan penting bagi kita untuk mengetahui alasan atau filosofi atau hikmah daripada ibadah yang kita lakukan. Untuk itu mari kita hari ini kupas. Pertama, kita akan mulai dari hakikat ibadah ini adalah dari surah Al-A'raf ayat 172 ya. Surat Al-A'raf ayat 172, teman-teman bisa baca, bisa ditulis juga di rumah ya. Tulis di buku catatan surah Al-A'raf ayat 172 dengan terjemahnya yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa id akhadha, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil anak keturunan cucu Adam dari sulbi mereka, min zuhurihim, dari sulbi mereka, zuriyatahum, keturunan anak Adam, wa ashhadahum ala anfusihim, kemudian Allah meminta persaksian dari mereka. Alastu birabbikum, kata Allah, apakah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Semua itu, persaksian itu dimintakan oleh Allah, inna kunna an hadza ghafilin, agar kita manusia tidak lupa, tidak menjadi orang yang lupa atas perjanjian itu. Jadi hakikat pertama untuk ibadah ini adalah bahwa kita melakukan ibadah itu dalam rangka menjalankan perjanjian dengan Tuhan, dengan Allah, bahwa kita sudah berjanji untuk beribadah kepadanya sesuai dengan surah Al-A'raf ayat 172. Nah, untuk menjalankan itu maka kita memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dalam hal ini adalah ibadah. Yang kedua, hakikat ibadah adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita melihat rukun syukur ya, rukun syukur itu ada 3. Yang pertama al-i'tiraf, yang kedua at-ta'ah, yang ketiga at-tahaddus. Al-i'tiraf artinya kita menyadari bahwa apa yang kita peroleh berupa nikmat yang tak terhingga ini adalah merupakan karunia dari Allah, bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Sebab kita menyadari bahwa apa yang kita peroleh bukan hasil usaha kita sendiri, maka kita al-i'tiraf atau sadar bahwa ini adalah karunia dari Allah. Jadi tidak ada kesombongan dari apa yang kita peroleh dari rezeki ini.
Yang kedua adalah at-ta'ah atau bertambah taat. Orang yang bersyukur harus bertambah taat, menjalankan ibadah-ibadah sebagai wujud daripada kesyukurannya. Nah, disinilah hakikat ibadah. Yang kedua yaitu dalam rangka bersyukur, bersyukurnya dalam konteks yaitu at-ta'ah atau bertambah taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga yaitu at-tahadus atau berbagi dengan orang lain atas rezeki yang kita peroleh. Fa'amma bi nikmati rabbika fahadis. Atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka syiarkanlah, maka berbagilah, kata Allah. Penting bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kuantitas ibadah ini sebagai hakikat daripada ibadah, yaitu sebagai rasa syukur pada Allah. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, kita simpulkan yang pertama bahwa hakikat ibadah yang pertama adalah dalam rangka menjalankan perjanjian dengan Allah, yaitu bahwa kita berjanji akan menyembahnya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Yang kedua, hakikat ibadah ini adalah bersyukur kepada Allah, bagaimana dijalankan dalam surah Ibrahim, difirmankan oleh Allah ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kedua ayat ini silahkan dicatat, dipahami dan dicari maknanya, terjemahnya. Kemudian ini menjadi catatan perkuliahan kita hari ini sebagai hakikat ibadah. Jika ada yang ditanyakan, maka silakan nanti bisa ditanyakan kemudian. Untuk hari ini kita akhiri dulu perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.